haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita sekali lagi, shalom. Yes. Haleluya, saya bersyukur pagi hari ini di bulan yang baru, ya bulan Agustus, bulan dimana ya bangsa Indonesia semuanya merayakan kemerdekaannya. Saya berharap dan saya terus mendorong Bapak Ibu jemaat terus datang dengan hati yang bersuka cita, terus datang dengan roh yang antusias, sehingga setiap firman yang engkau terima boleh engkau tarik, boleh membawa kuasa di dalam kehidupanmu. Firman yang saudara terima bukanlah firman yang datang dari manusia, walaupun yang menyampaikan manusia, tetapi ketika kita percaya bahwa firman itu datang dari Tuhan, maka kehidupan jemaat Tuhan akan diubahkan. Halo, amin. Kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan akan diubahkan seturut dengan firman yang engkau dengar. Oleh sebab itu pagi hari ini saya terus berdoa dan mendorong jemaat Tuhan engkau dengan segenap hati membuka untuk firman, pernyataan firman yang datang atas kehidupanmu. Amen. Sehingga lewat firman hidupmu dibentuk. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Lewat firman, kehidupanku dibentuk. Yang percaya katakan amin. Hanya firman yang sanggup membentuk kehidupan manusia. Tanpa firman manusia akan menjadi liar. Ya, manusia akan melakukan apa yang jahat. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, natur manusia, sifat alami manusia, insting manusia adalah berbuat jahat. Itu sebabnya gak heran kalau kita terus melihat ada banyak kejahatan terjadi di sekitar kita. Ya, satu minggu ini sungguh sedih ya lihat kondisi yang ada. Lihat medsos isinya orang digebukin sampai meninggal, begal digebukin sampai meninggal hanya gara-gara masalah ngerusak nasi uduk, berantem dua kelompok yang sampai mengakibatkan korban. Pada katanya negara kita negara yang toleransi, ya nasionalis, saling menghargai suku, agama, ras, ya tidak memandang perbedaan. Tetapi yang terjadi di sekeliling kita justru sebaliknya. Ya, orang-orang sudah capek dengan keadaan, dengan situasi, sehingga ketika ada trigger, ada sesuatu yang merangsang atau menyulut, wah langsung keluar ya, dilampiaskan. Sungguh ngeri keadaan saat ini. Sebab itu kita membutuhkan firman. Sebab firman yang bisa mengubahkan negeri ini. Katakan amin. Amin. Firman yang bisa mengubahkan negeri ini. Negeri ini hancur karena manusia. Ya. Negeri ini tuh hancur karena manusia. Boleh dikatakan penjajah zaman dulu dengan koruptor sekarang tuh lebih ganas koruptor. Ya. Penjajah zaman dulu dia nggak pernah menghabiskan sumber daya alam, ya, menggunduli hutan, enggak. Ya, coba lihat. Ya, saya masih ingat pelajaran sejarah. Ya, ada Gubernur Jenderal Dendels itu menanam ribuan pohon loh di sepanjang jalan Pantura tuh, pohon asem ditanam supaya apa? Supaya sejuk, supaya lingkungan itu bersih, ada udara yang bersih. Tapi lihat sekarang koruptor, ya, sumber daya alam dikeruk dengan sedemikian rupa sampai habis, pohon-pohon digunduli semua. Lebih jahat, ya, lebih jahat dari penjajah zaman dulu. Sebab itu manusia yang tidak mengenal kebenaran, manusia yang tidak mengenal firman itu sangat jahat. Ya. Sebabnya saudara sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus menerima kebenaran firman supaya kehidupanmu berbeda. Yes. Saudara tidak membawa pola dunia, saudara tidak membawa prinsip dunia. Tapi saudara membawa prinsip kerajaan Allah. Halo, amin. Saudara membawa prinsip ilahi dalam kehidupanmu. Katakan sama-sama, dalam kehidupanku aku membawa prinsip kerajaan, prinsip ilahi yang aku pergunakan dalam hidupku sehari-hari. Yang percaya katakan amin. Tidak membawa pola dunia, tidak membawa pola pikir dunia. Ya, walaupun kita ada di tengah-tengah dunia, tetapi firman itulah yang menjadikan saudara pribadi yang berbeda. Itu yang dialami Yusuf. Ya, kembali lagi pada firman itu yang dialami, dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Walaupun dia ada di Mesir, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah penguasa
yang sangat jahat, penguasa yang berkuasa saat itu Firaun. Ya, tetapi Yusuf membuktikan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang jahat pun dia tetap memiliki prinsip dan karakter Kristus, sehingga orang-orang di sekelilingnya bisa melihat di dalam dirinya bukan Yusuf lagi, tetapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Dan Roh Kudus yang memimpin Yusuf itulah yang menuntun, bahkan merekayasa, ya, bahkan mengambil alih kehidupan Yusuf. Jalan hidupnya bukan lagi dikendalikan oleh dirinya. Sebagai seorang anak dia tidak bisa memilih jalan hidup. Saat itu dia masih muda. Ketika dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, dia tidak berdaya. Ketika dia dijual ke Mesir, dia tidak berdaya. Dia tidak bisa menentukan jalan hidupnya. Tetapi Tuhanlah yang sudah merancang dan menentukan jalan hidup Yusuf sejak semula tanpa dia sadari. Ya, sebagai budak pun dia tidak bisa menentukan jalan hidupnya. Dia hanya mengikuti perintah dari Potifar. Bahkan ketika dia harus masuk ke dalam penjara sekalipun, kita boleh menyadari dan kita boleh mendapati bahwa itulah jalan hidup yang Tuhan pilihkan atas hidup Yusuf. Boleh ditampilkan bagaimana kita akan melihat jalan hidup Yusuf yang luar biasa ketika dia menerima mimpi. Ketika mimpi itu ditaruhkan, ditanamkan, dilekatkan di dalam hidup Yusuf, mimpi itu bukan sekedar mimpi. Halo, amin. Mimpi itu bukan sekedar mimpi. Mimpi itu adalah destininya. Mimpi itu adalah takdirnya. Kalau orang dunia katakan nasibnya, tetapi kita mengatakannya destininya, jalan hidupnya. Mimpi itu bukan sekedar mimpi, tetapi mimpi itu berasal dari Tuhan. Kalau mimpi bunga tidur mungkin hanya sekedar mimpi berlalu begitu saja, tetapi mimpi ini datang dari Tuhan. Ketika datang dari Tuhan, Tuhan akan memakai situasi dan kondisi yang Yusuf alami untuk menyatakan, untuk menggenapi mimpi itu, menggenapi rancangannya. Bahkan ketika dia harus dijual oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir, dan hidupnya turun. Ketika dia menerima menjadi kepercayaan Potifar, sepertinya jalan hidupnya mulai ditata kembali. Dari seorang budak, tapi dia menerima arahan, menerima kepercayaan, otoritas, tanggung jawab dari Potifar untuk dia memegang tanggung jawab kekuasaan atas rumah Potifar. Sepertinya jalan hidup Yusuf mulai alami peningkatan kembali. Dari sekedar hamba menjadi orang kepercayaan Potifar, seorang pejabat kepala pasukan Raja Firaun. Jalan hidupnya sepertinya sudah ditata ulang, tetapi belum sampai dia betul-betul menikmati itu. Jalan hidupnya dibawa kembali lagi. Lanjut. Dia difitnah dan dipenjara. Lihat bagaimana jalan hidup Yusuf seperti roller coaster, naik, turun, naik lagi, turun lagi. Karena Yusuf sendiri tidak bisa Yusuf secara pribadi dia tidak membawa rancangannya. Dia tidak membawa jalan, tidak mengatur jalan hidupnya, tetapi Tuhan yang memimpin. Itulah tandanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti jalan hidup saudara harus naik turun. Bagaimana cara Tuhan? Saya tidak bisa meramalkan jalan hidup saudara nanti akan naik terus. Tetapi ketika saudara sebagai orang benar, saudara terus mempercayai firman, maka firman Tuhan berkata jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar pagi hari yang terus bersinar sampai rembang tengah hari. Artinya nggak pernah turun. Walaupun turun, Tuhan akan angkat kembali jauh lebih tinggi daripada saudara jatuh. Itulah yang dialami Yusuf. Walaupun dia jatuh, Tuhan angkat kembali. Karena jalan hidup orang benar itu akan seperti cahaya fajar pagi hari. Dia akan terus bersinar semakin terang sampai rembang tengah hari. Itulah jalan hidup orang benar. Dan Yusuf sebagai orang yang disertai Tuhan, walaupun dia ada di dalam penjara, dia di Mesir disertai Tuhan, di rumah Potifar dia disertai Tuhan, di dalam penjara pun Yusuf disertai Tuhan. Sehingga kepala penjara bisa melihat, sekali lagi Potifar bisa melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai Yusuf.
Kepala penjara bisa melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Artinya dimanapun Yusuf berada, tidak pandang tempat, tidak pandang siapapun, ya, siapapun bosnya, siapapun majikannya, dia tetap melakukan itu dengan segenap hati. Walaupun di penjara, siapa yang mau ngasih dia pujian? Siapa yang mau ngasih dia penghargaan? Siapa yang mau ngasih dia remisi? Gak ada remisi saat itu. Apakah terus Firaun sidang ke penjara lihat Yusuf, wah ini anak baik dibebaskan? Enggak. Tetapi lihatlah Yusuf tetap mengurus pekerjaannya, melakukan tugas tanggung jawabnya dengan excellent. Inilah yang harus terus menjadi pola bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang benar dimanapun saudara ditempatkan. Ada atau tidak ada yang melihat, ada atau tidak ada yang memuji, tetap kerjakan itu dengan sukacita, tetap kerjakan itu dengan tulus, dengan taat, dengan excellent. Ya. Karena pola dunia berbeda. Baru mau kerja kalau ada uangnya, ya. Baru mau kerja kalau diawasi. Baru semangat kalau tahu nanti orang akan memuji. Wah, baru semangat. Ya, kalau pelayanan nggak ada yang memuji, ya pelayanan nggak ada yang menghargai. Makanya orang-orang yang mau terus terlibat dan masuk di dalam pelayanan itu luar biasa. Karena nggak ada yang memuji, nggak ada yang bayar. Beda ketika kita ada di tengah dunia, ya ketika kita punya prestasi, dunia mengagung-agungkan kita, dunia mengangkat kita, viral, popularitas, ya materi itu akan berdatangan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, Yusuf, dia mengerjakan itu bukan untuk melayani kepala penjara, dia mengerjakan itu bukan untuk melayani Potifar, tetapi dia mengerjakan itu untuk melayani Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitarnya bisa menyadari dan melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai Yusuf. Segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil, sebab Tuhanlah yang menyertai. Di tempat yang buruk sekalipun, Yusuf tidak kehilangan identitasnya. Ya, banyak anak-anak Tuhan ketika engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi, orang-orang yang hidupnya tidak benar, saudara menjadi serupa dengan mereka. Ya, perkataanmu, ya pola tingkah laku saudara menjadi serupa. Tetapi lihatlah Yusuf di penjara, di tempat orang-orang yang jahat, di tempat para hukuman, dia tetap menunjukkan identitasnya, bahwa dia anak Allah. Dia tidak mau orang melihat dia orang yang jahat, tetapi dia terus menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupannya. Ya, Tuhan melimpahkan kasih setianya walaupun Yusuf ada di dalam penjara. Luar biasa. Banyak dari antara kita mungkin seringkali putus asa, seringkali kita patah semangat ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah, Yusuf memahami bahwa hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Tuhan yang menuntut, Tuhan yang mengendalikan. Kalaupun dia ditaruh di tempat yang buruk, itu ada rencana Tuhan atas hidupnya. Dan itu terjadi dalam hidup Yusuf. Bagaimana ketika Yusuf turut menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan, tidak lagi mengikuti jalan hidup orang-orang yang ada, tetapi dia berani terus menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, terus menunjukkan jati dirinya, maka pertolongan Tuhan itu datang luar biasa. Ya, plot twistnya boleh lanjut, menjadi penguasa di Mesir. Haleluya. Kalau kita renungkan dengan akal manusia, kita nggak akan pernah terjadi dan nggak akan pernah mungkin. Bahkan untuk menuju ke situ pun dengan cara-cara yang ajaib. Ya, dengan cara-cara yang ajaib. Saudara sudah tahu ceritanya. Ketika di penjara dia bertemu dengan juru minuman sama juru roti. Ya, juru minuman dan juru roti. Mereka berdua dapat mimpi. Kemudian mereka tanya sama Yusuf, aku dapat mimpi seperti ini, apa artinya? Ya, juru minuman dapat mimpi dan kemudian Yusuf mengartikan, 3 hari lagi kamu akan dibebaskan, kamu kembali lagi mengerjakan tugas tanggung jawabmu sebagai juru minuman raja, menghidangkan minuman untuk Firaun. Ya, juru roti juga enggak, ketika dia tahu juru minuman cerita mimpinya, dia juga berkata kepada Yusuf, aku juga mimpiku seperti ini. Saudara baca sendiri, nanti terlalu lama ya.
Jadi Yusuf berkata, oh mimpimu 3 hari lagi kamu nanti akan digantung. Ya, dan itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, Yusuf berkata kepada juru minuman, ya, kamu sudah dibebaskan. Ya, jangan lupakan aku ya kalau kamu keluar dari tempat ini. Tetapi apa yang terjadi? Lupa. Juru minuman melupakan kebaikan Yusuf. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Makanya firman berkata, jangan mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, karena manusia itu cenderung lebih cepat untuk melupakan kebaikan seseorang, tapi tidak pernah lupa akan kesalahan orang lain. Kalau kebaikan itu 5 menit aja mungkin udah lupa, tapi kesalahan itu bertahun-tahun itu disimpan di dalam hati. Ya, juru minuman sudah ditolong, dia sudah menerima arti dari mimpinya lewat Yusuf, tetapi ketika dia dibebaskan dia lupa. Itulah manusia. Ya, kalau lagi susah datang sama kita. Ya, kalau udah happy, udah seneng, udah selesai semuanya, lupa. Datang lagi kapan? Kalau susah datang lagi sama kita. Itulah manusia. Ya, terjadi atas hidup Yusuf. Ya, dia dilupakan oleh juru minuman. 2 tahun lamanya. 2 tahun loh. Sejak juru minuman itu dibebaskan, 2 tahun lamanya Yusuf harus terus ya ada di dalam penjara. Dia tetap mengerjakan tugas tanggung jawabnya, tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Bagaimana ketika yang dapat mimpi bukan lagi juru minuman, Firaun sendiri yang mendapatkan mimpi. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian 41. Firaun mendapat mimpi dan tidak ada satupun orang atau ahli-ahli nujum, orang-orang yang bijaksana yang ada di Mesir itu bisa mengartikan mimpi itu. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama Kejadian 41 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama pelan-pelan saja dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Inilah momentum yang datang di dalam kehidupan Yusuf. Ya, tiba-tiba saja Firaun dapat mimpi, dan mimpi itu berasal dari Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan mimpi itu. Bahkan ahli-ahli Mesir yang terkenal dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pengetahuan, punya pendidikan, orang cendekiawan tidak bisa mengartikan mimpi itu, karena memang itulah jalan Tuhan. Hanya Yusuf yang dapat mengartikan mimpi itu. Dan lihatlah bagaimana momentum itu datang. Yang namanya momentum itu tidak disangka-sangka, tidak pernah diduga. Ya, tidak dinyana, tidak diduga oleh Yusuf. Tiba-tiba aja dari sekedar dia hanya bekerja di penjara sebagai seorang tawanan, tiba-tiba saja dia bisa berbicara di depan raja. Kalau bukan rencana Tuhan dan rancangan Tuhan, nggak mungkin itu terjadi. Dari seorang yang biasa, bahkan seorang penjahat, tiba-tiba Firaun bisa berkata, panggil Yusuf ke sini. Kalau bukan karena gerakan Allah, mungkin Firaun katakan, lu ngapain aku tanya sama
sama penjahat. Ya. Ya kan dia penjahat, sudah terbukti bersalah. Makanya dia dijebloskan ke dalam penjara. Lalu kenapa aku harus percaya perkataan orang yang jahat ini? Bisa aja dia menipu. Orang-orang di Mesir yang pandai nggak bisa mengartikan, apalagi ini masih anak muda, ya dia residivis, residivis, ya. Bagaimana Firaun bisa percaya itu? Bahkan dia akan panggil orang itu ke sini. Kalau bukan cara Tuhan, kalau bukan jalan Tuhan yang membukakan pintu kesempatan untuk Yusuf, itu tidak akan pernah terjadi. Makanya percayalah, walaupun mungkin ada banyak hal terjadi atas kehidupan saudara. Mungkin jalanmu sepertinya sudah tertutup, tetapi percayalah momentum itu akan datang dengan caranya Tuhan. Tuhan dengan caranya akan bisa membukakan pintu bagi kehidupan saudara. Walaupun mungkin keadaan, situasi, kondisi yang engkau alami sudah mentok, rasanya saudara sudah tidak mampu lagi. Rasanya di depan itu seperti tembok yang tebal, yang tidak mungkin engkau jebol. Tetapi percayalah, momentum itu akan datang di dalam kehidupanmu. Aku berkata, aku deklarasikan atas kehidupanmu. Engkau yang datang pagi hari ini, engkau yang alami putus asa, engkau yang alami frustasi di dalam kehidupanmu, engkau yang merasa tidak ada satupun yang bisa menolong kehidupanmu. Lewat ayat firman ini, lewat perkataan ilahi ini, engkau boleh memahami bahwa jalan hidupmu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubah momentum hidupmu dengan cara-cara yang tidak biasa, dengan cara-cara di luar akal pikiran manusia. Tuhan akan membukakan jalan, Tuhan akan membukakan pintu kesempatan bagimu. Momentum ilahi itu akan datang bagi setiap engkau yang terus menanti-nantikan Tuhan, terus menanti-nantikan pertolongannya tidak jemu-jemu. Maka itu akan terjadi atas kehidupanmu. Tetap teguhkan hatimu, engkau akan melihat tangannya bekerja, membawa momentum di dalam kehidupanmu secara pribadi. Terjadilah, katakan terjadilah atasku. Yang percaya katakan amin. Yusuf tidak pernah mengira dia akan bisa bertemu dengan Firaun, tapi itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Bahkan taruhannya nyawa. Ya jangan senang dulu. Ya, Yusuf mungkin senang waktu ketemu Firaun. Taruhannya nyawa. Nah, kalau dia bisa mengartikan, mungkin dia akan dapatkan sesuatu. Tetapi kalau enggak, mati Yusuf. Ya, Firaun kan kejam. Ya, kalau tidak sesuai dengan keinginannya, sudah penggal aja Yusuf. Taruhannya nyawa. Tetapi lihatlah bagaimana Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Ketika Firaun berkata, "Loh, aku dengar kamu tuh bisa mengartikan mimpi hanya dengan mendengarnya." Yusuf tidak mau mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ya enggak, terus ya saya bisa. Wah, nepuk dada langsung. Bisa saya. Udah terbukti ya, juru minuman itu bebas, juru roti mati itu karena saya mengartikan. Enggak. Dia berkata, bukan sekali-kali aku, tetapi Allah lah yang akan memberitahukan. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan lewat prestasi, lewat apa yang dia raih di dalam kehidupannya. Yusuf tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan merasa saudara bisa sampai saat ini, engkau bisa meraih banyak hal di dalam kehidupanmu. Itu karena hasil usaha saudara sendiri. Percayalah, ada campur tangan di sini. Percayalah bagaimana Tuhan yang membawa saudara, tangannya yang terus menaruh saudara di tempat-tempat di mana saudara bisa menyampaikan firman, tempat-tempat di mana saudara bisa menunjukkan kemampuan yang Tuhan anugerahkan atasmu. Bakat, talenta, kemampuan itu tidak datang dengan sendirinya. Walaupun dia berkata bakat itu datang dengan sendirinya. Makanya ada orang katakan bakat terpendam yang tidak diketahui, suatu saat bisa muncul. Tetapi bakat, kemampuan, talenta itu datang dari Tuhan. Kalau datang dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan kecuali kita memiliki kebanggaan. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang berkuasa, yang sanggup mengangkat, bahkan menurunkan kita. Yusuf tidak mengambil kemuliaan di tengah dia diperhadapkan dengan Firaun. Dia tetap berkata, bukan aku, bukan sekali-kali aku,
tetapi Tuhanlah yang memimpin aku. Artinya Yusuf menyadari dimanapun dia ditempatkan, kalau dia dipercaya banyak hal, bukan berasal dari dirinya. Itu karena Tuhan yang menyertai. Orang-orang yang demikian akan terus memiliki kerendahan hati. Dia tidak akan pernah bangga dengan pencapaian yang dia miliki, tetapi dia bangga dia punya Allah yang dahsyat. Dan ketika Yusuf mendengarkan mimpi dari Firaun, ya, mimpi itu bukan sembarang mimpi. Bukan kayak pantun ya, mimpi bukan sembarang mimpi. Ya, pantun bukan, saya bukan mau pantun ini ya. Jangan cakep, bukan ya. Mimpi bukan sembarang mimpi. Ini mimpi berasal dari Tuhan. Lanjut. Ini bukan pantun ya. Ya. Mimpi itu berasal dari Tuhan. Buktinya mana? Lihat di dalam ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kejadian 41 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Katakan amin. Amin. Apa yang hendak dilakukannya. Artinya mimpi bukan sembarang mimpi, bukan hanya sekedar bunga tidur. Ya. Tuhan sedang bekerja dan akan mengerjakan itu di dalam hidup Firaun. Makanya dia berkata, mimpi Tuhan Firaun itu sama. Allah Tuhan telah memberitahukan kepadaku apa yang hendak dilakukannya di dalam kehidupan atau pemerintahan Firaun. Ya. Mimpi itu datang dari Tuhan. Coba kalau mimpi itu tidak datang, selamanya Yusuf akan ada di penjara. Gak tahu kapan dia bebas. Kita nggak pernah tahu vonisnya apa ya, tiba-tiba datang di penjara, nggak tahu dia berapa tahun di penjara. Kalaupun keluar dari penjara, nggak mungkin tiba-tiba dia bisa ketemu raja. Coba mimpi itu kalau tidak datang, Tuhan tidak memberi mimpi itu di dalam tidurnya Firaun, nggak akan ada kesempatan momentum untuk Yusuf bisa bertemu Firaun, bahkan dia bisa mengartikan mimpinya. Artinya mimpi itu berasal dari Tuhan. Ya. Walaupun yang menerima Firaun, Ya. Tuhan memakai orang lain. Tuhan memakai Firaun. Lihat dari sejak awal kehidupan Yusuf, Tuhan selalu memakai orang-orang yang jahat. Tuhan pakai saudara-saudaranya. Tuhan pakai istri Potifar, Tuhan pakai Firaun. Tuh semua kategorinya orang-orang yang jahat, Ya. orang-orang yang gak adil, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang punya rencana jahat untuk mencelakakan hidup Yusuf. Gak ada orang yang baik yang Yusuf temui. Tetapi lihatlah Tuhan bisa pakai orang-orang yang jahat itu untuk membawa Yusuf, membawa kehidupan orang benar masuk di jalan di mana Tuhan mau mengangkat kehidupan Yusuf. Kan ajaib. Yes. Ya. Makanya ketika saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang gak adil, orang-orang yang meremehkan saudara, orang-orang yang terus memasang jebakan Batman untuk membuat saudara celaka, jangan dulu marah. Ya. Jangan dulu marah. Jangan dulu terus lari dan menghadapi dengan kekuatan manusiawi. Teruslah berdoa, minta arahan pimpinan Roh Kudus supaya lewat setiap kondisi yang saudara alami itu Tuhan campur tangan. Dan lewat situasi kondisi yang buruk, yang negatif, orang-orang yang tidak baik karakternya, Tuhan bisa membawa itu, memutar balikan setiap rencana musuh, mendatangkan kebaikan atas hidup saudara. Kuncinya hanya satu, tetaplah percaya bahwa hidupmu itu dikendalikan oleh Roh Kudus, dan Tuhanlah yang menuntun, menyertai jalan hidup saudara. Amin. Ya. Kuncinya cuma itu. Yes. Maka walaupun kita ada di tengah-tengah komunitas yang jahat, di tengah situasi yang buruk, kalau Tuhan yang sudah menyertai, kalau Tuhanlah yang menyertai, maka situasi yang buruk itu bahkan bisa membawa momentum ilahi atas hidup kita. Membawa kebaikan atas hidup kita. Yes. Jadi teruslah percaya. Kuncinya hanya percaya dan terus memiliki kesadaran bahwa hidup kita sudah ditentukan dari awal oleh Tuhan. Hidup kita disertai oleh Tuhan. Kuncinya hanya percaya dan hiduplah benar, karena Tuhan menyertai jalan hidup orang benar.
Kalau mau disertai Tuhan, hiduplah benar. Yes. Bagaimana cara hidup benar? Saudara sudah tahu. Ya, saudara sudah mengenal Tuhan, saudara sudah mengenal firman-Nya bertahun-tahun. Bagaimana cara hidup benar, saudara sudah tahu. Tinggal saudara praktekkan itu. Teorinya sudah tahu. Ya. Praktekkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Terus tunjukkan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Terus munculkan karakter Kristus seperti Yusuf. Bekerjalah dengan sukacita, bekerjalah dengan baik, dapat dipercaya, jangan menyelewengkan jabatan, jangan main uang dan sebagainya. Bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan tekun, Yes. dan tunjukkan perilaku yang ilahi. Cuma itu. Sehingga Tuhan akan membawa momentum atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat. Puji nama Tuhan. Minggu depan kita akan lanjutkan. Ya, waktunya belum sampai ke situ ya, tetapi kita baru sampai bagaimana Tuhan membuka jalan atas hidup Yusuf sehingga dia punya jalan untuk bertemu Firaun. Hal yang mustahil dikerjakan oleh manusia, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil.